Apa bahayanya rasanya dosa? Az-dzunub wa huwa syumum. Dosa itu adalah racun hati. Anna darra dzunuba kadar sami bila badan. Majapunna bahayana rasanya dosa pada bahayana racunnya. Jadi kalau orang selalu berdosa, sasaran tembaknya hati. Dari kulit dalam hati tak nauri hati. Itu bahayanya rasanya dosa. Di sisi lain, az-dzunub wa huwa sukala'u. Dosa itu adalah beban. Kalau banyak dosa Bapak Ibu, banyak sekali beban hidup kita. Jadi dosa itu beban. Kasih janji orang tidak tepati, dosa, beban lagi. Nah, namanya beban. Saya kasih contoh lagi. Di rumah kita punya listrik. Bebannya banyak. Baru dayanya hanya 450. 5 kamar kita masing-masing punya AC, kulkas dan seterusnya. Bersama nyala, apa yang terjadi? Tak pecah ini kilometernya. Begitulah juga gambarannya manusia. Kalau terlalu banyak bebannya, terlalu banyak dosanya, itu sehingga muncul stres. Tambah lagi stroke. Tambah lagi stroke. S3. Stres, stroke. Jadi kalau mau merdeka hidupnya Bapak Ibu, jangan ada bebannya. Bisa? Tergantung kita. Mau merdeka hidupnya, jangan ada utangnya, jangan ada cicilannya. Bagaimana caranya? Dalam kehidupan kita, bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ya, ini ajaran Nabi kita. Supaya kita bisa hidup dengan baik, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Allah sengaja batasi kebutuhan hamba. Yang mana kebutuhan kita? Makan kebutuhan. Ia mandrewe, ia patu nasipat nareko malupu kenapa ki mandre betul? Tapi coba gara nareko masuladi kenapa itu mandrewe? Engkau apa yang mana mandrewe? Ya toh? Jadi Allah sengaja batasi kebutuhan kita. Jadi syukur nareko sirapi nandreta. Satu. Yang kedua, apa lagi kebutuhan kita? Tempat tinggal. Syukur kinareko kana onrotan kana bolanta. Tidak numpah sama mertua, orang tua. Mohon maaf, saya tidak menyinggung. Kalau mau betul-betul rasakan indahnya rumah tangga, harus cepat mandiri. Jangan kumpul 2-3 pasang di rumah itu, pasti si cecok-cecok itu. Nah mereka itu mau tak pasti itu. Sama mertua rasakan. Saya hanya 1 tahun sama-sama mertua. Saya bilang harus masuk di kampus. Ya untung guru tawaf almarhum dia keluarkan aturan. Siapa yang tidak mau tinggal di dalam kampus tidak dikasih dicabut sebagai guru. Terpaksa wajib tinggal di Tondrongi. Ternyata indah betul kalau kita saja suami istri. Ini kampung halaman, ya. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Apa kendala kita dalam kehidupan kita ini? Tidak bisa dipungkiri adalah ekonomi. Betul? Mau doanya Bapak Ibu? Walaupun saya kasih doa, harus juga bekerja. Ya. Saya punya sahabat di Jogja, Ki Haji Pujahartono. Beliau itu sedekahnya setiap hari 1 juta. Setiap hari dia bersedekah. Pendapatannya miliaran setiap bulan. Jadi ada amalan yang diberikan kepada kami. Saya malam itu saya sebenarnya pakai saya iri sama kita. Artinya iri positif. Amalan-amalan apa yang kita amalkan sehingga semua usaha kita sukses.
6 pesantrennya Bapak Ibu di Jogja gratis semua. Salah satu di antaranya itu pesantren Gunung Kidul. Dia itu cicitnya Sunan Kalijaga. 6 pesantrennya, ribuan santrinya, tidak ada yang membayar, gratis semua. Waktu saya diundang beliau, bebannya. Mati lampu memang Pak, mati lampu. Dikit dulu Pak. Itu juga beban. Ya. Bebannya gede. Ya jadi, ya walaupun suara saya terganggu, tetap ikuti Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Terbesar. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah seperti itu, kembalikan kepada yang berwenang, jangan dipikirkan menjadi beban lagi itu. Jangan marah-marah. Kalau listrik padam, jangan marah-marah. Karena turun lagi neuron kita, nanti kita stres. Jadi ini ada pengalaman terkait masalah ekonomi. Bukan berarti saya ini kaya raya, tidak. Alhamdulillah, mau makan ada, mau naik umrah ada, mau mobil ada. Apa resepnya? Saya banyak belajar sama beliau. Ada 6 amalannya beliau. Apabila 6 amalan itu kita bisa lakukan, silakan lakukan pekerjaan. Insya Allah akan sukses semua usaha kita. Dan itu terbukti. Waktu saya pas sampai di Bandara Jogja, dijemput dengan mobil yang paling mewah, mobilnya beliau. Sambil dalam perjalanan, itu sopirnya dia cerita sama saya. Karena saya bilang ini semenjak jadi manusia baru sangka naik mobil seperti ini. Nah, indah sekali, seperti betul di hotel bintang 5. Nah, dia bilang ini mobil Ustaz, mobil pemberian. Kita tidak tahu siapa orangnya ini, langsung saja BPKB-nya dan STNK-nya langsung diserahkan sama Pak Kiai. Tapi pakai mobil ini saya serahkan untuk dipakai di pesantren kita. Orang itu sudah pergi, tidak dikenal. Saya bulu-bulu saya itu hari, ya Allah, betul-betul ini Pandrita Awali. Karena memang cucunya Sunan Kalijaga. Sampai di rumahnya, saya masuk di rumahnya itu kukira terminal. Karena banyak mobil. Terminal kayaknya. Bukan Ustaz. Kenapa banyak mobil? Mobilnya semua Pak Kiai. Dari mana itu? Ini mobilnya banyak yang tidak ditahu bahwa dari mana orangnya. Langsung saja titip simpan di pesantren Pak Kiai. Jadi masyarakat Jogja sekitarnya itu siapa saja yang butuh mobil silakan datang pinjam, di mana diambil di situ ditaruh, kuncinya itu di saat itu ditaruh. Ya Allah ya Rabbi. Di situ malamnya saya diskusi. Bisakah dibagi ilmunya pakai supaya bisa menjadi amal jariah? Bisa. Ada 6 amalannya beliau. Ini lebaran kali supaya bisa mutu pendidikan, karena mutu pendidikan itu tidak bisa lepas dari materi barangkali ya. Pak. Itu manasa tidak bisa bermutu pendidikan kita kalau tidak ada begini, betul? Ya toh harus ada dana. Ya, jadi amalannya pertama gantung uduk. Gantung uduk. Apa yang dimaksud gantung uduk? Harus dalam keadaan uduk terus. Itu amalan pertama beliau. Denangka nasalai jenis sampahnya. Setiap batang dia beruduk. Ternyata dengan adanya uduk itu adalah magnet rezeki. Biasa dengar Bapak Ibu, magnet rezeki dan polemiki. Sama tadi itu gula merah. Semut berkerumut, agak mopi, bere-bere cendina. Jadi samalah juga ini. Kalau kita mau ditempati berkah rahmat Allah, amalkan ini. Gantung wudu. Jangan lepas air wudu kita. Setiap batang berwudu.
Sebelum kita pergi ke sawah dan seterusnya, beruduk kir. Pokoknya setiap batal beruduk kir. Amalkan, itu yang pertama. Saya dapatkan hadisnya. Man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qama as-salat fatamma ruku'a wa sujuda wa qira'ata biha qalat as-salat hafizakallah kama hafaztani. Ni kini kita mala jenne sampajan nana pakasingi cara nama jenne thumma qama as-salat napalok atau tongi sampajanna fatamma ruku'a dia sempurnakan rukunya wa sujuda sujudnya wa qira'ata biha bacaan-bacanya qalat as-salat meten itu sampajanmu. Salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallahu kama hafaztani. Memuaret na jampangi ki puang Allah Ta'ala pada badanna ta jampangi ka. Subhanallah. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan khusus dari Allah, jenis sampajata tapakasinya. Jadi samping jangan batal uduk kita, batuan aku batal ke majene kan? Bukan berarti tahan jangan gantung, jangan biar bahaya juga. Batuan aku pura di jabat TV, usahakan beruduk lagi. Begitu maksud saya. Nah, terus yang paling penting lagi pahasanan udu'ah. Pakasing jeneta, artinya maknai. Pertama, ibisa di mata. Maknanya, jangan sembarang ambil. Maka imomos sitawe, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang makan. Mak bisa rupa ki, jaga pandangan. Bisa di mata kan kasihku, usahakan pakai bekerja tangan kita. Bisa di nota, jangan pikiran yang kotor, pikiran salah. Pendengaran, jaga pendengaran kita. Kaki, jaga kaki kita. Kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, tunggu kedahsyatan hidup kita. Pakai hidup boleh mata, jangan mata. Insya Allah, Allah akan berkahi Bapak Ibu pekerjaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari bersedekah. Setiap hari bersedekah. Jadi orang yang rajin bersedekah itu adalah mental kaya. Ingat? Orang yang rajin bersedekah itu mental kaya. Jadi bagaimana mau kaya kalau tidak pernah bersedekah? Jadi sedekah itu tidak mutlak bahwa harus uang. Apa saja yang bisa bermanfaat sama orang. Ya tadi saya sudah buktikan, saya sudah berikan buku saya satu dengan Pak Kandel. Jadi saya takut ngomong kalau belum kupraktekkan. Ya. Jadi sedekah apa saja, yang penting berguna sama orang. Lihat dulu orangnya, cocok kayak sedekah gede. Jadi bersedekah itu harus tepat sasaran juga. Ya jangan sedekah kalau bukan pembaca buku. Ya kalau Pak Kandel kan pasti pembaca buku. Jadi tepat sasaran. Jadi kita bersedekah tepat sasaran. Contoh, kalau kita bersedekah lektup dengan tukang beca, nyambung tidak? Tidak. Tapi coba kalau kita bersedekah minyak gosok dengan tukang beca, nyambung tidak? Nyambung. Renunna tu tukang beca dari musim poso-poso di padi itu nampai sedekah minyak gosok. Agar terima kasih, nah syukurlah karena. Jadi sedekah itu lihat orangnya, apakah layakkah dia manfaatkankah? Apa rahasia sedekah? Rahasia sedekah ada 3. Pertama, as-sadaqatu tadaful bala. As-sadaqatu mawaratatul bala. Rahasia kedua, sedekah itu asyifa'u pakpura, obat. Obatilah dirimu dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah itu adalah umpan rezeki. Jadi sedekah itu adalah umpan rezeki Bapak Ibu. Kalau Rasulullah SAW, "Idza kharaja min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat." Apabila sedekah sudah lepas dari tanganmu, takallamat bi khamsi kalimat, maka ngomonglah 5 kalimat harta itu dari tanganmu. Omongan yang pertama, kuntu atua fahbab, tadi aku ini adalah musuhmu, tapi karena kamu sedekahkan saya menjadi kekasihmu. Jadi kalau harta mau menjadi kekasih kita, silakan kita sedekahkan. Yang kedua, kuntu kalila tanpa kasar, tadi aku ini sedikit, tapi karena kamu suka berbagi, maka saya menjadi banyak. Kuntu sagira tanpa kamu bertani, aku ini kecil, tapi karena kamu suka berbagi, saya menjadi besar. Kuntu fania tanpa waketani, aku tinggal sama kamu sementara, tapi karena kamu suka berbagi, maka saya akan tinggal nanti selama-lamanya sama kamu. Yang kelima, omongannya harta, kuntu
kunta harisi palada sertuhan sekarang. Dulu kamu jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Itu rahasianya sedekah. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Suka berbagi Pak Anda. Niatkan, perbaiki ini. Insya Allah, kalau kita menjadi khairun nas, ampalin nas. Ya seperti yang disampaikan tadi Bapak anggota DPR kita. Jadilah manusia yang berguna sesama manusia. Insya Allah perbaiki. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, perbaiki dia. Setiap kita beramal, perbaiki hati. Kalau Allah gerakkan hatinya hamba-hamba yang ada di sekitar wilayahnya, pemilihannya Pak anggota DPR kita, insya Allah akan opo lagi kembali. Yang penting perbaiki niatnya untuk membantu agama kita. Bahkan saya katakan, tolong para pejabat-pejabat manfaatkan jabatan kita untuk menolong agama Allah, bukan untuk menyingkirkan agama Allah. Siapa lagi orang di luar sana itu yang tidak paham agama memperkait itu. Intan surullah yang surkum. Nih gini kita murusuki agamaku, nasibonge iya to semurus hukumatum. Jadi kesempatan bapak-bapak yang punya jabatan, manfaatkan jabatan kita untuk menolong agama Allah. Insya Allah, tunggu Allah akan berikan pertolongan di masa akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu manfaat yang kedua, sedekah. Ini amalannya. Kemudian amalan ketiga, sholat tahajud. Sholat tahajud. Sholat tahajud intisarinya Bapak Ibu, pertama untuk mendapatkan kedudukan mulia di mata Allah, maqamam mahmudah. Jadi ini amalan mulia. Jadi maqamam mahmudah itu adalah kursi rohani. Jadi narkomelo ki manyama nyawa-nyawa maka si penedita bureng kadera. Jangan kursi bisa saja dicari, kursi rohani. Ternyata kursi rohani adalah ada pada salat tahajud. Jadi dari itu agak sedang nyawa tu lima susah tu lima ranaka berarti degaga tudanganna. Buri tudangan Bapak Ibu, perbanyak sholat tahajud. Orang yang rajin sholat tahajud akan diberikan kedudukan mulia rohaninya sehingga menyamang nyawa-nyawana, menyamang penedina. Itu kemuliaannya sholat tahajud. Dan kemuliaan daripada sholat tahajud yang kedua adalah paduka rasa, mengusir segala macam penyakit. Itu amalan ketiga. Kemudian yang keempat, ini ada namanya, saya percepat. Yang keempat, langgengkan sholat berjamaah. Langgengkan sholat berjamaah. Kalau mau berberkah semua kehidupannya, sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Al-jama'atul barakah. Berjamaah itu adalah berkah. Jadi dari kemudian itu dalam barakah Allah Ta'ala, setiap waktu usahakan berjamaah. Kecuali kalau ada darurat, ya boleh sholat sendirian. Bukan berarti tidak boleh sholat sendirian Bapak Ibu. Tapi kalau ada waktu, berjamaah ki. Ya, berjamaah ki. Jadi itu sholat berjamaah. Nah, hakikat daripada sholat itu adalah miftahu ala kulli khair, kunci segala kebaikan. Ya, kunci segala kebaikan. Dan itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam atau yang terakhir karena sudah salawat nih, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama-sama orang yang jujur, orang yang saleh. Jadi orang yang jujur, orang yang saleh itulah aplikasi daripada akhlak mulia yang berkualitas. Jadi saya berkesimpulan untuk mewujudkan atau membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berkualitas ke depan. Pertama, tanamkan kejujuran sama anak-anak kita. Kemudian bimbinglah anak kita dengan salat berjamaah. Ini saja pokok. Salat berjamaah dengan kejujuran itu adalah ibarat akar, ya ibarat urutna ajui, insyaallah akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi sampainya sibuk ahlak ini pada cingin alata, insyaallah akan menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.